Akun Instagram itu bilang kayak Sani juga pernah bilang sendiri, bagi dia viewers Indonesia itu bodoh dan miskin. Padahal pemilik BCA tidak miskin. Gue kayaknya bakal bikin video opening dengan ini deh, ayamnya kabur gitu, bisa nggak ya? Kabur kayak ayamnya, uduk lari gitu. Anyway, selamat datang kembali di TNM kawan-kawan. Seperti omongan gue di live beberapa waktu lalu, kita akan membahas tentang perkara dari seorang YouTuber Korea yang sedang bermasalah, yang mana kayaknya harus kita runutkan dulu perkaranya kayak gimana aja supaya kita semua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena setelah gue lihat-lihat tuh kayak ada beberapa argumen yang kurang masuk gitu untuk diterima. Gini deh, sebagai permulaan gini, biar gue kasih tahu dulu, ada seorang YouTuber selebgram yang sedang bermasalah karena ada salah satu akun Instagram yang meng-cancel orang ini. Jadi ada sebuah akun Instagram, dia ngupload beberapa foto. Akun Instagramnya itu adalah Sunny is a Liar 2. Dan kenapa 2? Gue gak tahu, mungkin ini sequel, kita gak tahu. Mungkin bakal jadi Duilogi Sunny, kita gak tahu. Tapi ada sebuah akun Instagram yang ngomongin tentang seseorang dari channel ini. Namanya adalah Sunny Dahye. Tadi gue udah nyari biodatanya nih. Bukan ini. Nah ini, nama aslinya adalah Dahyehur. Nama panggungnya Sunny Dahye. Tanggal lahir 17 Mei 1990, yang berarti dia umurnya sekarang gua nggak tahu, MTK gue jelek. Dia sempat kuliah di UGM Fakultas Hukum. Dia juga SMA di Indonesia dari beberapa artikel yang gue baca. Mana cok? Nah nih, dia pernah ada di SMA N4 Denpasar, yang gue yakin teman-temannya di sana pasti happy sekali ada ada cewek cakep. Lu di sekolahan lu kalau misalkan ada cewek cakep pasti happy kan sekelas? Iyalah. Emang bocah-bocah di mana-mana begitu. Tapi anyway, dia adalah seseorang yang sukses, bahkan profesinya YouTuber. Gue nggak tahu YouTuber adalah sebuah profesi anyway. Subscribersnya 2,5 juta. Followers di Instagram 869.000, yang mana itu udah cukup untuk menyandang gelar selebgram. Dan kembali lagi, tadi ada sebuah akun Instagram yang sekarang akun Instagramnya sendiri ini udah dihapus, sudah nggak ada akun Instagramnya. Entah di report atau dia hapus sendiri atau gimana, kita nggak ada yang tahu. Tapi intinya akun Instagram ini dengan nama Sunny is a Liar 2 itu ngupload foto-foto kayak gini. Foto-foto yang dia taruh di Instagram itu ngasih lihat tentang sebuah pembicaraan antara seseorang di luar sana dengan sebuah akun Instagram centang, yang mana ini kita disclaimer dulu nih. Ini tidak bisa saklek benar. Kita tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kebenaran ini, karena ya ini datang dari sebuah akun anonymous yang kita nggak tahu yang bikin siapa. Terus kita nggak tahu apakah cecetan ini bener atau editan, karena gue sebagai orang yang paham Photoshop bisa menaruh beginian kayak checklist atau gini bisa. Jadi ini sebagai bahan konsiderasi aja ya, bahan pertimbangan aja nih. Akun Instagram itu bilang kayak Sunny juga pernah bilang sendiri, bagi dia viewers Indonesia itu bodoh dan miskin. Yang mana ini menimbulkan perkara karena statementnya dia berkata Indonesia, tidak nama seseorang, tidak orang dengan jabatan-jabatan tertentu, entah nama selebgram atau apa. Enggak, dia statementnya orang Indonesia, yang berarti gua termasuk, lu yang orang Indonesia juga termasuk. Lu lihat KTP lu Indonesia atau bukan, ya lu termasuk dalam kalimat itu, bodoh dan miskin. Padahal pemilik BCA tidak miskin. Itu BCA Bank Sentral Asia nggak? Yang pernah ikut ASEAN Games terus menang lomba catur, terus dibikinin Bank BRI. Pernah denger gak sih lu perkaranya? Terus coba. Anyway, channel Inggris dia nggak dilanjutin karena nggak banyak English speaking, karena banyak orang English speaking yang sadar gelagat aneh dia. Contohnya kayak gimana cara dia treat Gamja, yang salah banget. Gamja itu anjingnya
Yang mana gue juga nggak tahu kenapa namanya Gamja. Well, ini orang Korea, kita nggak bisa. Soalnya gue tahu apa yang lu pikirin di sini. Enson, terus juga dia bilang kayak, sampai aku tahu kabar ternyata dia melakukan banyak banget kebohongan demi konten. Sumbernya mantan editor yang pernah kerja sama dia. And also akun centang biru. Nah, akun centang birunya tuh siapa ya? Kayak gini, kita kan nggak tahu nih apakah ini bener atau enggak. Kalau memang ada akun centang biru yang mengeluarkan argumen itu, gue pengen tahu loh siapa. Gue pengen tahu, kayaknya dia udah gedek banget gitu loh. Maksudnya kayak ada duka lama yang disimpan numpuk. Kemudian sekalinya ada masalah, keluarin semua gitu. Dia sempet itu, diblokir ya, akunnya si orang ini diblokir. Gue diblok sama Sunny gara-gara speak up ini di live-nya dia. Kalau cuma kabar burung kenapa repot-repot ngeblok? Wah. Lalu sampailah kita di sebuah perkara di mana Sunny ini pernah bermasalah dengan animatornya. Dan kalau untuk perkara ini gue stand di si animatornya gitu. Karena gini, si Sana Dahya ini mempekerjakan seseorang untuk menjadikan untuk bikin kayak semacam thumbnail atau animasi-animasi di channelnya. Ya yang mana bagus gitu, ini diniatkan untuk bikin ini. Dan gue sebagai orang yang dulunya pernah sekolah multimedia, gue paham bikin beginian susah, mesti digambar men satu-satu. Di tanggal 11 Juli 2019, which is ulang tahun gue, dia ngebikin postingan ini. Terus beberapa waktu kemudian caption yang ini tuh diedit dengan tambahan never gonna work with Sunny or Chris ever again. Nggak bakal gua kerja sama lagi bareng Sunny atau Chris. Ya gitu lah, intinya nggak bakal lah gitu. Karena alasannya dia kayak no artist ever sold. No artist ever sold itu mah bukan alasan, goblok. Maksudnya nggak ada artis yang seharusnya kerja sama mereka lah gitu. A reminder to never work with people who disrespect your art. Sebuah pengingat untuk jangan pernah bekerja sama orang yang merendahkan karya lu. Ini 2019 men. Sekarang 2021, 2 tahun. Dan baru naik lagi karena ada orang yang nge-spill itu tadi. Jadi kayak dia udah lama nih punya perkara ini. Kemudian ada satu orang di luar sana yang Sunny is a liar, akun anonim tadi, yang datang terus kayak ngasih tahu nyoh gitu. Terus dia kayak, wah ini dia nih, orang juga harus tahu nih gitu. Dan ya gue ada di sisi siapapun animator ini sih, karena dijelaskan gitu kan. Jadi kamu ingat opening Sunny Juli itu dikerjain sama editor lain, karyawan Chris, dan Sunny suka sama hasilnya. Karyawan Chrisnya tuh dia tadi ya, si ini. Tapi Chris nggak ngebayar opening tersebut. Bahkan setelah Sunny dapat dan pakai videonya, Sunny juga nggak berusaha bayar dia. Padahal Sunny jelas-jelas pakai openingnya itu. Ketika dikiranya itu kali ya, dikiranya fan art kali ya, dikiranya kayak iya bumper opening video. Jadi kayak mungkin dikiranya wah ini ada orang bikin ini buat gue pakai gitu. Padahal harus ada persetujuan. Dan kalau misalkan itu ya main tipis-tipis lah, hargain orang lain dengan kayak ngebayar gitu, itu kerja keras juga. Terus sebenarnya Chris itu nggak sebaik yang kalian lihat di YouTube. Gini deh, kita mesti bold dan underline kalimat ini karena gini loh. Kita semua proper human being gitu. Kita manusia biasa. Kita punya salah, dan kesalahan itu ya wajar gitu. Tapi apa ya, kekurangan kita tidak seharusnya diperlihatkan ke orang, apalagi dalam konteks untuk kayak gini gitu. Kemarin gue habis ngobrol sama trainer bahasa Inggris gue kan, terus dia ngomong kayak, ya kita semua punya salah, kita semua punya hal buruk dalam diri kita yang emang nggak seharusnya orang lain lihat, dan dia jangan diperlihatkan gitu. Tapi kan kita semua punya itu, dan miss-nya dia adalah kayak, ya orang udah tahu nih jelek lu kayak gimana gitu. Tinggal tunggu waktu aja sampai akhirnya orang banyak tahu itu. Jadi ada satu orang yang tahu nih, terus satu lagi, terus ya udah, ketika salah satu orang itu kayak anjing nih orang nih, nah semua orang tahu gitu. Dan itu sebenarnya dasar dari perkara ini sendiri.
Nih, lanjutan dari yang editor tadi ya. Tadi kan animasinya dibikinin, pada akhirnya mereka kerjasama gitu. Eh, ditawarin untuk ngebikin yang kayak cover animasi segala macem lah gitu. Tapi mereka nawar, si animatornya bilang kayak pihak si Sunny sama Chris, which is sekarang suaminya. Mereka nawar untuk kayak setengah harga deh. Nanti gua kasih kredit atas nama lu. Jadi orang-orang tahu nih itu lu yang bikin, jadi kayak sekalian promosi gitu. Terus kayak karena gimana ya, daripada gua nggak tahu apa yang dipikirin editor ya, mungkin karena daripada ditolak atau ya lumayan nih dapat kredit nih. Jadi orang tuh tahu kalau misalkan gue yang bikin gitu. Kredit tuh yang biasanya kayak di ending animasi ada yang bilang kayak dibuat oleh ini gitu, atau di caption tuh dibikin kayak animasi by gitu-gitu. Tapi ternyata tidak mereka lakukan. Udah masuk setengah harga tidak dilakukan. Kalau kata gue mah, jadi orang jangan gitu banget apa sih. Aku nggak dapat kredit seperti yang mereka janjikan. Kerjasama ini merupakan bagian terpenting buat aku sebagai artis. Aku ingin namaku dikenal dan aku kehilangan potensi jutaan orang yang seharusnya bisa mengenal desainku selama bulan tersebut. Dan yang terjadi, nggak ada yang tahu kalau itu adalah hasil kerjaku. Nggak ada yang lebih menyakitkan daripada ketika lu udah kerja, melakukan sesuatu, berharap yang terbaik untuk diri lu gitu, untuk nama lu, untuk masa depan lu, tiba-tiba enggak. Ngapain lu berharap itu gitu? Tiba-tiba ada orang kayak, ngapain lu berharap kayak gitu kan? Jadi kayak sakit hati sih gitu. Dan itu terjadi 2 tahun lalu. C ngasih banyak banget alasan ke S, bilang bahwa mereka dan aku gak boleh speak up online karena big boss dari perusahaan ortu C wah sedang mengejar-ngejar C, dan aku seharusnya gak boleh terganggu dari kerjaan perusahaan. Apa sih? Dan banyak alasan lain, mereka gak bisa kasih kredit seperti yang dijanjikan. BTW aku gak pernah dengar apapun langsung dari S. Rasanya kayak si C yang bicara mewakili dan mengambil keputusan untuk S. Jauh banget dari apa yang katanya temen. Terus minta harga temen. Apa gini cara mereka memperlakukan temen? Bangsat yang masih minta harga temen. Lu kalau ngasih harga temen tuh harusnya ditinggiin, bego. Lu tahu temen lu kerja susah, nyari duit susah. Pernah ada masanya di mana gue dijadikan MC dari sebuah acara. Orang ini bilang kayak, Ndri lu jadi ini ya, ntar gue bayar lah santai gitu, tapi harga temen ya. Ya oke gitu. Terus nyampe gue kerjain terus kelar, anjing banyak banget nih, apa nih segini, harga temen, lu kan temen gue gitu. Itu adalah sebuah hal yang bagus untuk dilakukan. Harga temen dikurang-kurangin, temen bukan anjing. Emang lu mau gue telepon jam 2 pagi waktu ban motor gue meledak terus lu nyamperin? Lu bukan temen namanya kalau kayak gitu. Kenapa orang memanfaatkan kayak kita kan temen, padahal kagak temen-temen banget, apaan sih? Coba lu cek close friend lu, itu temen lu bukan atau enggak? Bagus. Pertama aku mau bilang aku mendukung penuh keputusan dari Sunny Iselayer untuk tetap anonimus, bla 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 bla. Aku tahu baru hari ini ada tweet viral. Oh iya, dan rame banget di Twitter, kayak ada 60.000 tweet ngebahas ini, terus kayak sempat masuk trending topic. Ini udah lewat kayak 2 hari gitu nggak sih, sehari atau 2 hari gitu. Nih semua aset atau karya yang pernah aku buat untuk Sunny dan gak pernah dapat kredit dari dia. Kan ini bagus-bagus loh. Gue pengen, tapi kayaknya gue gak cocok digambarin kayak gitu ya. Bawa bapak kumisar rambut panjang tiba-tiba gitu. Anyway, yang terjadi adalah ketentuannya adalah menganimasi bagian introduction. Oh ini tadi harusnya di awal nih. Menganimasi bagian introduction seri Sunny Julie dan banyak sekali grafik untuk branding channel bla 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 bla. Terus mereka tanya kira-kira aset apa yang bisa digunakan untuk terus menerus bertahun-tahun ke depan. Tapi C terus minta harga teman. Dan kesepakatan bersama, dia menggaslight aku dan bilang aku terlalu muda untuk tahu harga. Yah, kayaknya itu banget ya, antagonis banget ya. Kayak di film-film aja ini, bawang merah banget nih. Harga yang aku ajukan kemungkinan cuma secuil kotoran dibandingkan dengan banyaknya uang yang bakal mereka dapat. Tapi Chris masih maksa. Mereka janji kalau aku kasih harga lebih murah, aku bakal diberi kredit. Dituliskan namanya di description box di semua video YouTube yang digunakan bla 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 bla. Tidak. Hubunganku sama Chris pada saat itu merupakan teman dalam perusahaan kecil yang bersatu padu. Itulah gimana aku ketemu S. C undang aku untuk makan siang bersama S, memperkenalkan kita karena kita masih teman. Tolong diingat bahwa dia tetap bosku, jadi aku tetap harus bersedia untuk ikut
ajakannya biar nggak ngecewain siapapun. Aku nggak berpenghasilan banyak waktu di Jepang, yang mana aku sangat menghargai segala kesempatan kerja freelance yang bisa aku dapatkan. Ya, obviously. Jadi waktu ada kesempatan untuk ketemu influencer besar, pasti aku tidak menolak. Dan semua itu bersatu padu menjadi sebuah hal yang rasanya itu kita gini loh. Masalah ini jadi ikut gede karena kita sudah beberapa kali merasakan yang seperti ini. Kita bicara Dayana, kita bicara siapa lagi? Ada nama yang nggak bisa gue sebut anjing. Dayana deh. Dayana bahkan sampai sekarang masih nyanyi lagu Indonesia atau apa gitu, yang mana orang-orang udah gedek duluan, jadi tapi perkaranya hampir sama kayak Dayana. Dan ini tuh jadi kelihatan keruh karena tidak ada konfirmasi dari pihak sana gitu. Oke lah yang tidak ada bahasan dari akun anonimus itu karena kredibilitasnya masih dipertanyakan. Tapi kan ini ada editor, ex-editor dan animator yang emang ya bisa dikatakan valid lah omongannya gitu. Dan masalah speak upan ini, kalau misalkan gue pengen ngomong skip papap lagi, goblok. Dan kalau misalkan lu bertanyakan kenapa baru speak up sekarang, kan lu nggak tahu sih ancaman-ancaman yang terjadi di belakang, kayak ketakutan yang sekiranya akan terjadi di kepala, dan itu ngebikin kayak oh ya udah deh nggak usah gitu. Banyak tahu orang yang pikiran kayak gitu. Lu pikir kenapa kemarin video yang wow gue potong, nah tiba-tiba ting so pulang gue. Dan mungkin itu adalah ya yang anonimus tadi adalah trigger, dan ini adalah apa yang datang dari trigger tersebut gitu. Gue sebenarnya menyenangi ini loh, menyenangi orang-orang dengan video yang ngebahas tentang Indonesia, pengen tahu sudut pandang Indonesia dari mata mereka, bla 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 bla. Tapi ketika banyak hal yang dipertanyakan di sana gitu, karena kalimatnya tuh ada kalimat yang bilang kayak Sani juga pernah bilang bagi dia viewer Indonesia itu bodoh dan miskin gitu. Perasaan gue nggak bodoh-bodoh amat ya. Ya meskipun MTK gue di SMK 5 tapi sisanya 8. Anjing gitu, sombong. Tapi sih tidak bodoh-bodoh banget. Terus sebenarnya Chris itu nggak sebaik yang kalian lihat di YouTube. Dia bawa banyak banget pengaruh buruk sama Sani. Nggak tahu sih ya itu murni dari Chris atau Sani juga basically arogan bla 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 bla. Terus Sani juga nggak pernah bener-bener pure senang sama pencapaian orang lain. Dia sempat curhat ke aku waktu akun Hanyura hilang, dia seneng banget. Ini mah kayak tetangga yang kalau misalkan tau gak sih, pernah gak sih lu punya tetangga yang kalau lu beli motor dia iri, apaan sih lu beli motor gitu. Lu beli mobil, tetangga lu nyinyir mulu di tukang sayur gitu. Terus ketika motor lu hilang, tetangga itu bakal kayak mampus gitu, padahal dia yang ngilangin. kayak gitu. Tapi ini apa sih namanya dalam bahasa Indonesia? Dengki. Kedengkian. Padahal kasihan banget Yura kehilangan akunnya waktu lagi recovery habis sakit. Sebelum akun Yura hilang, Sani juga udah sering banget spread rumor dengar-dengar Yura itu di gereja. Iya. Sosokan aja religi. Iya. Dan tidak hanya dia bilang kalau orang Indonesia tuh bodoh dan miskin. Ada kalimat yang ingin membuat karir orang rusak. Sekali lagi, disclaimer terus ini mah. Ini kita nggak tahu bener atau enggaknya. Jadi buat ini aja, buat tanda tanya. Oh, ada klarifikasi dari Hanyura. Oh, sekarang aja di mana klarifikasinya? Klarifikasi dari Yura nih. Tapi gue ngerasa jadi kayak apa yang dilakuin Sani ke Yura emang bener gitu ya. Cuma mungkin ada sedikitan lebih. Hanyura berbicara di akun Instagramnya. Gimana ya mulainya ya. Intinya aku barusan teleponan sama Dahye Oni dan kita udah baikan. Sani Oni juga yang chat aku kemarin untuk ajak telepon untuk bahas ini, dan aku tidak mau berkata-kata di medsos sebelum mendengar secara langsung. Dia sudah minta maaf secara tulus dan aku juga tidak masalah. Kalau soal rumor-rumor yang gak jelas itu sudah biasa bagi influencer. Cuma yang aku khawatirkan adalah betapa seramnya suatu hal kecil dilebih-lebihkan hingga menjadi alat untuk menyakiti orang. Dulu aku juga jadi korban editan orang yang tidak nonton streaming aku secara full. Dia sebarkan potongan video aku sebagai intronya saja, yang bagian intronya saja yang emang aku kelihatan kontroversial. Bla bla bla. Aku tidak tahu full cerita tentang masalah ini karena kita hanya telepon bentar. Jadi menurut aku lebih baik mari kita jangan menjudge dulu tapi menunggu klarifikasi dari orangnya langsung. Terima kasih banyak yang khawatirin aku dan kasih support. Aku mau kuat-kuat aja hadapi masalah begini berkat Tuhan.
Memang ini saatnya deh kita YouTuber orang Korea mendapatkan banyak cinta dan dukungan dari Indonesia, siap memperkenalkan cinta itu ke warga Korea. Sekali lagi berharap teman-teman masa depan dunia tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata membunuh. Kehidupan kita terlalu pendek untuk dihabisi dengan hal-hal negatif. Gue malah jadi seneng sama Yura dah. Bagus banget ini kalimat. Meskipun di ngedapat kalimat atau rumor-rumor tentang dirinya sendiri yang negatif, tetap baik gitu balasannya. Tapi ini malah jadi mengarah dengan permintaan maafnya si orang ini, si Sani ini, malah ngebikin kita mikir kalau ya apakah ini bener gitu. Lalu sampailah kita ke salah satu bahasan lainnya, yaitu jadi kan si siapa Sani ini beberapa kali bikin konten puasa, yang mana bagus untuk orang-orang di luar agama Islam yang mencoba untuk puasa sebagai cara untuk menghormati orang Islam lainnya. Bagus, kita semua seneng, kita semua suka menonton hal seperti itu. Well, beberapanya sih, nggak semuanya. Tapi ada kalimat yang gini. Oh iya bener, konten puasa juga semua settingan. Aku non Islam tapi aku nggak setuju sama penggunaan kedok agama untuk cari likes dan views. Waktu konten puasa bahkan dia sempat makan McD sama hotpot di With Me. With you? Makin deket nih alur nih. Seneng gua. With you? Come on. Siapa temannya dia kira-kira? Yuk kita cari. Siapa sih? Kan ini checklist nih. Maksudnya kan kalau checklist nih nggak dikit loh. Nggak banyak loh. With you? Coba cari di vlognya dia deh, yang dia makan McD atau makan apa. Pokoknya cari di videonya dia, ada nggak temennya dia gitu yang sekiranya followersnya banyak. Ini tipikal temen-temen yang semua orang benci sih sebenarnya, cuman ya udahlah. Begitu kamera on, dia bilang lagi sama temen-temen, tapi dia nggak makan. Waktu selesai tag, ya dia makan aja gitu bareng sama kita. Respect. Berarti sempat ada vlognya dong harusnya kalau dia ada kamera. Wah, ayo netizen, say, keluarkan apa detektifanmu. Itu pertama kali aku sadar ada yang nggak beres sama dia, karena sebelumnya aku kira dia orang yang pure dan tulus loh. Kau temanku, kau doakan, tulus. Lalu ketemulah gua sama beberapa video yang menunjukkan tentang perkara itu. Kayak contohnya ini deh, kita mulai dari ini. Jadi ada beberapa orang yang ini salah satu vlog dari seseorang bernama Bianca Kartika yang gue nggak tahu kenapa sekarang YouTuber banyak banget. Gue kaget tadi 900.000 tapi gue nggak tahu. Well, mungkin main gue yang kurang jauh anyway. Tapi dia bikin vlog kayak daily vlog di Korea, buka puasa bareng Kak Sani dan Chris. Nah kalimat ini yang seolah-olah ngebikin orang berpendapat kalau yang dimaksud di kalimat yang ada di postingan ini adalah video ini. Tapi setelah gue lihat videonya, ya gue nggak mendengar. Ini kesannya seperti membela Sani dan siapa namanya suaminya ini? Siapa? Nandar? Chris. Kenapa Nandar aja? Tapi tidak ada kalimat dari dia yang bilang kalau dia lagi puasa gitu. Kalimat di sini adalah buka puasa bareng. Ya buka puasa bareng kan tidak selalu yang nemenin kita puasa juga gitu. Tapi orang-orang tuh ngelihatnya gini, jadi kan orang-orang tuh nganggapnya semua orang di meja ini puasa gitu deh, termasuk si Sani dan si siapa? Kusnandar, Chris. Callback aja. Tapi kalau dilihat-lihat, mereka punya minuman dan dua-duanya, yang satu tinggal setengah, yang satu tinggal seperempat. Orang-orang pun mempertanyakan, katanya lu bukber, katanya lu puasa, tapi kok minum udah setengah? Oh mungkin menguap. Positive thinking bego. Air kan kalau menguap lagi anjing. Emang ngantuk. Ya. Terus kalau bisa dilihat kayak mana sih yang minum datang? Tadi gue sempat ngeliat ada minum datang gitu, mana sih? Mana minum datang? Oh, minum datang, terus kan dia kayak berusaha buat ngambil minum gitu. Dia kayak pengen minum gitu. Terus kayak dibatalin gitu. Ya orang-orang ngelihatnya ini
Cuman kita bertanyakan juga nih, dia tidak ada omongan apa-apa tentang dia puasa sih. Soalnya di channel YouTube-nya dia tidak ada video yang dia lagi makan berdua ini. Tapi loncat ke videonya yang lain lagi. Jadi dia itu sempat ngebikin video dia nyobain puasa 1 hari doang. Dan videonya dia ini jadi rame. Maksudnya jadi rame lagi setelah orang-orang tuh tahu tentang perkara si screenshotan ini. Lu kalau bisa lihat komen-komennya, seru sekali. Orang-orang tuh kayak merasa ditipu gitu. Karena pertama, ini tuh konten puasa men. State-nya dia tuh untuk respect terhadap orang yang sedang menjalankan puasa gitu, which is teman-temannya yang beragama Islam. Tapi orang-orang menganggap ini jadi sebuah kebohongan. Apalagi di dalam videonya dia ada state kayak gini. Berapa sih kemarin aku udah screenshot jadwal sahur di Korea. Sekarang jam 3:10 dan jadwal sahur untuk ditambah dengan perkara ini, dia kan state-nya kayak sekarang udah jam 3:10 yang padahal handphonenya dia menunjukkan 12:32 AM. Dan sebelumnya gini, ini sempat jadi perkara karena apakah ini siang atau malam, karena orang mikirnya kayak karena mereka ngelihat jam 12, orang mikirnya kayak anjing bilangnya jam 3 tapi jam 12 siang, lu sahur siang gitu. Kayak bocah TK baru mau naik SD gitu. Sahur jam 12, buka jam 1 ya. Tapi kalau di sini intinya 12:32 AM ini tuh artinya ya tengah malam gitu. Gue bahkan tadi sempat ngefoto pas banget tadi itu gue foto dan ya 12:12an ini berarti pagi gitu, tengah malam. Tapi terlepas dari itu, dengan state-nya dia yang udah mah bilang jam 3 ternyata jam 12, terus perkara story dari si siapa namanya, Sunny Iselayer tadi, ya semuanya udah makin numpuk gitu. Jadi kayak orang tuh makin gak percaya gitu. Sekarang kita tinggal nunggu manuvernya dia, maksudnya tentang perkara ini dia bakal bilang apa gitu. Jadi ya gue rasa itu aja ya. Terus yang terakhir sih ada video yang ngejelasin, yang mana video ini adalah video dari daily vlog yang dia bilang puasa tapi ternyata ada minuman ini, orang yang sama gitu, maksudnya channel yang sama, datang dari channel yang sama. Dan siapa? Tapi dia bilang kayak intinya dia ngebela Sunny ini dengan segala argumennya dia yang menurut dia gitu. Intinya ada beberapa kalimat dia yang bilang kayak, oh dia baik kok sama gua gitu. Waktu itu aja dia ngajakin gua collab duluan gitu, yang mana dia lebih terkenal. Terus intinya dia ngebelain banget gitulah. Ya mana ini mendapatkan reaksi yang buruk karena kesannya ini loh ya ada yang bilang pansos, ada yang bilang menjilat, dan kalimat-kalimat itu tuh terlalu kasar sebenarnya buat dibilang. Cuma sederhananya gini, dia kan ngebela Sunny dengan semua argumennya tentang kayak enggak kok dia nggak pernah kayak gitu sama gua, enggak kok dia baik sama gua gitu sebagai orang Indonesia bla bla bla. Yang jadi pertanyaan gua adalah, bukankah ini kasus sederhana gitu? Dimana ya ketika ada sesuatu yang salah terus dia pengen ngomong satu dan lain hal tentang negaranya lah, let's say, ya dia nggak akan ngomong di depan orang dari negara tersebut gitu. Apalagi lu adalah seorang YouTuber dengan angka yang sekarang cukup gede, ya dia tidak mungkin untuk ngomong hal-hal yang semena-mena di depan lu gitu. Ya kalau mungkin orang melakukan itu ya di belakang lu, yang mana tidak dilihat. Dan ini juga cukup dia kita tuh belum dengar dari si orang aslinya, ya mana gue tunggu dari kemarin. Gue tuh nahan bikin video ini, gue nungguin ya manuvernya kemana nih gitu, dia bakal bilang apa segala macem. Apakah dia pada akhirnya mencari tahu akun centang yang pernah makan di McD sama dia ini siapa gitu. Kenapa tiba-tiba ketika orangnya sendiri yang ada dalam kasus ini belum ngomong apa-apa, tiba-tiba dia ngebelain si orang ini, ngebelain Sunny gitu. Maksud gue kalau misalkan yang dilakukan adalah benar gitu, kemudian dengan semua pembelaan ini dia ngebelain orang yang mengakui dirinya salah, bukankah dia akan malu gitu? Ara punya masalah.
di luar sana misalkan Ara punya masalah, gue ngebelain Ara nih karena gue temennya gitu, karena gue pernah collab bareng, terus diajakin collab, dia yang ngajakin gue collab gitu. Terus dia punya masalah, dia belum mau apa-apa, tapi gue bilang kayak, Ara baik kok orangnya, rajin menabung. Apaan sih aja, aneh banget. Baik, rajin menabung, baik tidak sombong, rajin menabung. Terus tiba-tiba Ara mengakui, iya gue salah, gue minta maaf. Lah, terus gue harus gimana coba? Bukankah itu akan memperburuk citra gue atau diri gue sendiri gitu? Dan itu yang ngebikin dislike 13.000 ini jadi apa ya? Jadi hal yang dipertanyakan gitu. Aku hanya bicara dari apa yang aku lihat sendiri berdasarkan pengalaman aku sebagai orang yang udah sering berinteraksi langsung. Mungkin banyak yang bingung karena belum pernah ketemu langsung, jadi nggak bisa menilai si aslinya seperti apa. Jadi di sini aku ceritain tanpa aku lebih atau kurangi. Jadi pasti butuh waktu untuk mengambil tindakan. Ya obviously, memang begitu caranya gitu. Tidak boleh ketika lagi panas-panasnya lu timpalin begitu aja. Meskipun lu benar, meskipun lu bisa menyangkal omongan itu, tapi kalau misalkan buru-buru kayak gitu, bentrok. Kayak sesuatu lagi panas nih, lu siram air itu bisa juga jadi panas gitu nantinya. Jadi chill dulu, baru nanti ngambil tindakan. Selama aku berteman sama mereka, gak pernah sekalipun aku melihat ada kepalsuan atau keburukan seperti yang dia bilang. Jadi aku yakin mereka pun akan menyelesaikan ini dengan cara yang baik. Bukan kayak gini loh, sifat-sifat asli seseorang itu cenderung akan dilihat oleh sahabatnya atau pacarnya gitu. Mungkin gak sih kalau dia berdua nggak teman-teman amat? I don't know. Gue nggak tahu. Itu akan makin liar di kepala, jadi nggak usah. Tapi ya, anyway, kita masih menunggu aja nih. Gue dari kemarin nungguin. Terus muncul pertanyaan di kepala gue, kenapa akun Sunny Iselayer itu hilang? Dan kenapa kolom komentarnya tidak dimatikan? Karena biasanya ketika ada sesuatu kasus kan kolom komentar dimatiin kan. Ini enggak tuh, santai-santai aja. Dan YouTube-nya juga tidak mengupdate sesuatu yang artinya mereka tahu ini sedang ada perkara gitu. Dia kan kayak 1 minggu 2 video, terus ini baru 1 video, terus belum ada ini. Tapi ya satu hal yang bisa dipastikan adalah dari semua apa yang gue omongin di video ini, setelah semua apa yang gue omongin di video ini, apa yang ngebikin orang bener-bener kesel adalah kalimatnya dia yang bilang, ya Indonesia itu orang-orangnya bodoh dan miskin. Terus dia dari kalimat ini ya, maksudnya dari kalimat si Instagram siapa tadi namanya, Sunny Iselayer itu, kalimatnya ya yang kayak gitu. Dan kasus ini 11-12 sama kasusnya Dayana ya karena demikian gitu. Karena orang-orang menangkapnya demikian, kayak lu udah dibesarkan dengan nama yang dibangun, dengan nama yang dicapai dari orang-orang Indonesia. Kenapa demikian gitu. Tapi terakhir kita nggak tahu omongannya bener atau enggak. Maksudnya omongan dari si akun Instagram ini bener atau enggak. Cuman kalau dari omongan editornya tadi, gue bisa mempercayai itu sih, entah kenapa. Karena ya detail gitu penjelasannya. Tidak kayak kita ngebacanya tidak ada keraguan di sana gitu. Jadi gimana menurut kalian ini saudara-saudara? Gimana menurut lu tentang apa-apa yang terjadi dalam perkara ini? Banyak banget loh yang bisa diperdebatkan gitu. Dengan tidak adanya omongan atau apa, gue nggak tahu apakah strateginya ini akan menunggu orang-orang lupa kemudian bersikap seolah-olah biasa saja. Ya mana cukup susah gitu. Harus ada klarifikasi dari pihak sananya gitu. Dan gue menantikan itu supaya jelas gitu kan. Gue udah nungguin berhari-hari kagak bikin video ini, akhirnya gue bikin juga. Tahu gitu dari awal gue bikin aja. Tapi ya itu aja untuk video gue kali ini. Like video ini kalau lu suka, dislike aja kalau lu tidak suka, tidak apa-apa. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Pencet tombol lonceng notifikasi supaya kalau misalkan ada update video terbaru itu lu bisa lihat, karena kebanyakan tuh kadang kagak ada notifnya gitu. Follow sosial media gue di @lunatic_twister ya, gitu-gitulah, lu tau lah. Kadang
closing YouTuber juga gitu-gitu doang. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Kita akan membahas KDS BBS yo. KDS BBS selanjutnya. KDS BBS akan ada di video selanjutnya, jadi tunggu aja. Nama gue Andri, sekian dan semalam gue nge-save kayaknya. Oh iya, followersnya turun gitu loh. Turun dari yang 905.000 jadi 900.000. Hah? Oh berarti yang sekarang tuh udah turun banget dong. Sekarang jadi 869. Oh wow. Dia harus cepat-cepat ngambil tindakan sih sebelum followersnya turun makin jauh. Sayang-sayang itu udah udah dibangun dari lama. Yang gini deh, biar gue tutup dengan sesuatu yang paling ngebikin gue sebenarnya sebel dari perkara ini. Dia ngebikin skripsi di UGM. Skripsinya berjudul Illegally Uploaded Movies on YouTube and Its Copyright Violation. Dia ngebikin skripsi tentang copyright violation. Tapi dia nge-hire orang dengan harga setengah, dengan janji ingin menaruh nama orang itu di kredit tapi tidak diberikan. It's fun, it's so fun. Thank you semua, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.